Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kajian tauhid, kitab Fathul Majid. Kita akan lanjutkan pembahasan. Ya. Fabayyana annal mu'mina alladhi idza mata dakhalal jannah, ya, qad yajzi bi sayyi'atihi fid dunya bil masaib. Jadi dijelaskan di sini bahwa orang mukmin, yang nanti kalau dia meninggal dunia akan masuk surga. Ya, apabila dia di dunia berbuat maksiat, maka kemaksiatannya akan dibalas oleh Allah di dunia ini dengan musibah-musibah yang dialaminya. Ulama kemudian dikatakan, faman maka barang siapa salima yang selamatlah ia min ajnasi zulmi as-salasah, dari tiga jenis kezaliman yang tiga ini. Ya. Apa tiga jenis kezaliman itu? Ya. Asyirku, yaitu syirik. Ya. Kemudian yang kedua, zulmul ibad, menzalimi seorang hamba. Ya. Kemudian zulmuhu linafsihi, seorang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Nah, jadi zalim itu ada tiga. Ya. Maka barang siapa yang selamat dari tiga jenis kezaliman itu, maka di sini kana lahu al-amnu at-tamu wal ihtida'u at-tamu. Ya. Bagi orang yang selamat dari tiga jenis kezaliman itu, yang pertama syirik, kemudian yang kedua menzalimi orang lain, kemudian yang ketiga menzalimi dirinya sendiri, maka dia akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk yang sempurna nanti di akhirat. Ya. Tuh, kalau dia selamat dari tiga jenis kezaliman itu. Ya. Syirik juga tidak, ya, menganiaya, menzalimi orang lain tidak, menzalimi dirinya juga tidak, maka mereka akan mendapatkan petunjuk yang sempurna, keselamatan, keamanan yang sempurna. Ditafsirkan dalam riwayat yang lain, orang yang semacam ini disebutkan mereka adalah termasuk sabiqum bil khairat biidznillah. Ya. Yang kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain, mereka lah yang dikatakan yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Mereka akan masuk surga tanpa hisab, dan ini adalah level tertinggi, ya, yang dimiliki oleh kaum muslimin dan mukminin di muka bumi ini. Dan di sini disebutkan di dalam surah Al-Waqiah, gulungan yang semacam ini adalah sullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Jadi as-sabiqun as-sabiqun, sullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Gulungan yang semacam ini di dalam surah Al-Waqiah disebut as-sabiqun as-sabiqun. Nah, as-sabiqun as-sabiqun ini sullatum minal awalin, banyak dari gulungan awal, wa qalilum minal akhirin, dan sedikit dari gulungan akhir. Jadi dari gulungan akhir, dari orang-orang yang hidup di zaman akhir seperti kita ini sangat sedikit. Kemudian dari gulungan yang awal, ya, orang-orang yang hidup pada zaman awal sangat banyak. Dari para sahabat, para tabiin, tabiin masih banyak orang-orang yang termasuk gulungan ini. Itu adalah orang yang selamat dari tiga jenis kezaliman. Maka dia mendapat predikat al-amnu at-tamu wal ihtida'u at-tamu. Jadi sempurna semuanya, segala-galanya sempurna. Kemudian dijelaskan, ya, yang kedua, wa man lam yaslam, barang siapa yang tidak selamat, ya, min zulmihi li nafsihi, ya, dari kezaliman terhadap dirinya sendiri, ya, kana lahu al-amnu wal ihtida'u al-mutlaq. Ya. Barang siapa yang tidak selamat dari kezalimannya pada dirinya sendiri, maka dia mendapat predikat al-amnu wal ihtida'u al-mutlaq. Jadi aman dan petunjuk yang sifatnya mutlak. Bimakna, artinya apa? Annahu la budda ayyadkhulal jannah. Mereka itu pasti masuk surga, ya. Meskipun dia berbuat aniaya pada dirinya sendiri, ya, asal tidak syirik, ya, mereka tetap masuk surga. Kama wu'ida bidzalika fil ayah al-ukhra. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah dalam ayat yang lain, ya. Mereka tetap masuk surga, cuman tingkatan surganya saja yang berbeda, dan caranya masuk surga yang berbeda dengan gulungan yang paling tinggi tadi itu. Kemudian yang selanjutnya, ya, anna ahlal kabair, ya, anna ahlal kabair, bahwa sungguhnya orang-orang yang berbuat dosa besar namun dia tidak syirik, ya, dosa-dosa yang lain, ya, mu'arraduna lil khauf, maka mereka itu di akhirat nanti akan tercekam ketakutan, ya. Lam yahsul lahum al-amna atam wal ihtida'a atam, tidak akan terjadi
rasa aman yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Alladzi yakununa bihima, yang terjadi pada dua golongan itu tadi. Ya. Jadi disimpulkan dari penjelasan yang atas tadi, yang pertama saya simpulkan lagi, orang yang selamat dari 3 jenis kezaliman, dia tidak syirik, tidak berbuat zalim pada orang lain, tidak berbuat zalim pada dirinya, ya, mereka adalah golongan yang tertinggi. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir sedikit pun, dan mereka masuk surga tanpa hisab. Kemudian golongan yang kedua, yang selamat dari tidak syirik, kemudian juga tidak berbuat zalim pada orang lain, namun berbuat zalim pada dirinya sendiri. Ada kalanya dia berbuat zalim pada dirinya sendiri, mungkin dia memiliki dosa-dosa kecil atau kesalahan-kesalahan yang menyebabkan dirinya bersalah pada Allah, yang dia kemudian bertobat. Maka golongan ini masuk level yang kedua, yaitu muqtasidun, tengah-tengah, golongan pertengahan. Nah, golongan yang pertengahan ini dijelaskan dalam ayat yang lain, mereka akan yuhasabu hisabayyasiro, wayang qolibu ila ahlihi masruro. Mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Seperti apa hisab yang ringan itu? Hisab yang ringan adalah Allah tunjukkan kitab catatan amal kita, kemudian kita sudah mengerti seperti apa catatan amal kita, kemudian Allah menyampaikan bahwa dosanya diampuni, kemudian kebaikannya diterima. Itulah hisab yang ringan. Sementara golongan yang ketiga, yang kemudian di sini disebut ahlal kabair, namun tidak syirik, orang yang banyak bermaksiat, banyak berbuat dosa, sering meninggalkan sholat dan lain sebagainya, namun dia tidak syirik. Mereka itu mu'arraduna lil khauf. Mereka nanti di akhirat akan dicekam rasa takut yang luar biasa. Mereka akan menerima hisab yang berat, akan ditanya atas segala kesalahannya secara rinci. Bahkan ada yang dihisab selama bertahun-tahun, bahkan ada yang dihisab selama 500 tahun. Nah, golongan ini kemudian disebut di dalam surah Al-Fatir itu adalah zalimul nafsih. Nah, jadi orang yang termasuk kategori zalimul nafsih. Golongan yang paling rendah di antara kaum muslimin. Nah, mereka dihisab-hisab yang berat. Nah, di antara mereka yang dihisab dengan hisab yang berat ini, maka ada dua macam nanti. Ketika dia ditimbang kesalahannya, dosa-dosanya, banyak dosanya daripada baiknya, maka akan masuk neraka terlebih dahulu. Kemudian ketika ditimbang antara baiknya dan buruknya, ternyata sama. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia itu nanti akan mendapat syafaat dan langsung masuk surga. Namun ada juga yang mengatakan mereka berada di ashabul a'raf, di tengah-tengah di antara surga dan neraka, sampai batas waktu yang hanya Allah yang tahu. Kemudian golongan yang ketiga, yang ketika dihisab itu banyak baiknya daripada buruknya, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Nah, itulah tiga golongan di antara kaum muslimin. Maka kita kaum muslimin semuanya, mari kita berlomba-lomba bahwa kita berbuat baik, menghindari syirik, mudah-mudahan kita masuk golongan yang paling tinggi tadi. Tapi setidak-tidaknya sehingga tidak bisa masuk pada level yang paling tinggi, kita pada level yang kedua, yaitu muqtasidun. Insya Allah kita sudah ada rasa aman dari ketakutan. Jangan sampai kita menjadi golongan yang ketiga, meskipun bisa masuk surga, namun nanti di akhirat akan tercekam rasa khawatir, tercekam rasa takut, karena akan menerima hisab yang berat. Nah, itulah yang menjadi kajian kita. Maka kemudian kesimpulan dari bab ini, bahwa ketika seseorang itu bisa memurnikan tauhidnya, maka dengan kemurnian tauhidnya itu, tauhid yang murni akan mampu menggiring hatinya untuk menghindari perbuatan dosa-dosa. Murninya tauhid itu akan mampu membuat dia menghindarkan diri dari dosa-dosa. Sehingga orang yang tauhidnya kuat, maka dia juga tidak akan berbuat dosa. Nah, seketika seorang itu tauhidnya kuat, dan dia terjebak ke dalam mungkin tergelincir dalam perbuatan dosa, maka dia akan cepat untuk beristighfar. Dengan kuatnya tauhid itu, ketika tergelincir ke dalam suatu kemaksiatan yang dia khilaf, maka dia akan cepat-cepat kembali kepada Allah, akan cepat-cepat beristighfar. Nah, itulah yang harus kita simpulkan. Kemudian bisa kita simpulkan dari kajian kita pada kesempatan kali ini untuk bab 1, yaitu bab fadilah tauhid. Yang pertama, bahwa
dalam surah Al-An'am Allah memaksudkan bahwa ada orang-orang yang nanti akan selamat dari rasa takut dan mendapat petunjuk yang sempurna, yaitu orang-orang yang tidak ada tercampur di dalam hatinya suatu kezaliman. Nah, beberapa hadis yang disebutkan tadi bahwa kezaliman dimaksud itu adalah syirik, ya, bukan kezaliman pada diri sendiri atau kezaliman pada orang lain, tapi yang dimaksud kezaliman itu adalah syirik. Kemudian di sini dijelaskan bahwa kezaliman itu ada 3 macam, ya. Jenis-jenis kezaliman itu ada 3 macam, ya. Nah, kezaliman yang paling besar adalah syirik, dan ini tidak akan terampuni ketika dia mati dalam kesyirikan. Kemudian kezaliman yang kedua adalah zulmul ibad, menzalimi orang lain. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah menzalimi dirinya sendiri. Nah, 3 jenis kezaliman itu harus kita hindari semua supaya kita mendapatkan al-amnu at-tamu, ya, rasa aman yang sempurna, wal ihtida'u at-tamu, ya, petunjuk yang sempurna. Jadi 3-tiganya harus kita hindari. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada bab 1, ya, kajian tentang fadilah tauhid dan fungsi atau faedah tauhid dalam menghapus dosa atau menggiring seseorang supaya tidak berbuat dosa. Nah, demikian. Nun wal qalam masturun fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.